Where's the sea? Selamat datang di Dona Movie. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang bertahan hidup dari bencana alam yang mengerikan, di mana lautan tiba-tiba mengering bertukar dengan daratan yang tersapu oleh air laut, membuat keluarga ini terjebak di tengah lautan yang berubah menjadi gurun pasir mengerikan. Apakah keluarga ini dapat selamat dari kiamat tersebut? Langsung aja kita ke alur film yang berjudul Survive 2024. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kehidupan bawah laut, di mana ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya saling hidup berdampingan, hingga akhirnya sesuatu yang aneh pun terjadi. Dan saat itu arus air laut mendadak bergerak menjadi tidak beraturan. Kemudian ada sebuah keluarga yang sedang menikmati liburannya di atas kapal. Keluarga yang terdiri dari Casey, si kakak perempuan, Tom yang merupakan sang ayah, Ben adik laki-lakinya, kemudian ada Julia yaitu ibunya. Di saat yang lainnya bersantai di atas kapal, Julia memilih untuk berenang. Begitu berada di dalam air, Julia merasakan ada sesuatu yang aneh menyentuhnya. Namun setelah dilihat tidak ada apapun. Setelah dirasakan kembali, Julia baru menyadari bahwa itu adalah pergerakan arus air dan membawa Julia menjauh dari kapal. Julia pun berteriak sekeras mungkin untuk meminta tolong kepada Casey. Namun Casey tidak mendengarnya karena sedang mendengarkan musik. Lalu Tom dan Ben yang mendengar suara teriakan Julia meminta Casey untuk segera melajukan kapal mendekati Julia. Kemudian Tom menceburkan diri ke laut untuk menolong Julia, dan beruntung istrinya tersebut dapat diselamatkan dan dinaikkan ke kapal. Lalu Julia menceritakan kepada suami dan anak-anaknya bahwa dia merasakan arus aneh yang menyeretnya menjauh dari kapal. Kemudian malam harinya mereka merayakan ulang tahun Ben yang ke-13. Mereka semua terlihat bahagia dan Tom memberikan hadiah kepada Ben berupa laptop. Lalu Casey mendapatkan video call dari kekasihnya yang bernama Andy. Dan saat mereka asik mengobrol, Casey melihat langit di belakang Andy sangat mengerikan, seperti badai petir yang aneh. Badai petir itu mendekat ke arah Andy dan tiba-tiba sinyal mereka terputus. Casey segera berlari ke ayahnya untuk menceritakan hal tersebut. Namun justru mereka dikejutkan dengan suara aneh yang datang dari laut. Ternyata saat mereka memeriksa ke arah laut, suara-suara tersebut berasal dari kumpulan ikan hiu yang sedang berperilaku aneh. Kemudian Tom hendak memeriksa kapal untuk memeriksa apakah ada kebocoran akibat tabrakan dari ikan hiu tadi. Tapi begitu Tom muncul ke permukaan air, Tom tiba-tiba sudah mengalami luka robekan di bahunya. Sang istri yang kebetulan adalah seorang dokter segera menjahit dan mengobati luka Tom, sambil mendengar cerita Tom yang mengatakan bahwa baling-baling dan beberapa bagian kapal mereka mengalami kebengkokan. Casey yang masih penasaran dengan kondisi pacarnya berusaha mencari sinyal untuk menghubungi pacarnya itu. Begitu juga dengan Julia dan Tom yang mendapati bahwa radio komunikasi kapal tidak ada suara dari siapapun, seakan-akan tidak ada lagi manusia di daratan. Tom meyakinkan sang istri bahwa dirinya berada dalam jalur yang aman karena sedang berada di perairan. Namun sayangnya bekal mereka di atas kapal hanya cukup untuk 4 hari saja. Lalu tiba-tiba keluarga ini dikejutkan dengan suara gemuruh dari atas langit, dan mereka melihat benda-benda bercahaya berjatuhan dari langit. Tom segera menyalakan mesin kapal, menjauhkan kapalnya dari benda-benda yang akan menjatuhi kapal mereka. Padahal saat itu baling-baling kapal mereka sedang rusak. Lalu salah satu meteor jatuh di dekat mereka dan membuat mereka mengetahui ternyata itu bukanlah meteor, melainkan serpihan-serpihan satelit yang berjatuhan. Tiba-tiba kompas berputar-putar, angin semakin kencang. Tom menyuruh keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Namun angin semakin kencang dan membuat guncangan hebat pada kapal mereka. Oscar, Romeo, Charlie, Mayday, Guncangan hebat itu semakin kuat dan tidak berhenti, menyebabkan mereka semua pingsan. Keesokan paginya saat mereka terbangun, Tom segera mengecek apa yang sebenarnya terjadi, dan betapa terkejutnya mereka karena air laut telah menghilang dan kapal mereka berada di atas tebing yang sebelumnya merupakan dasar lautan.
Dari kejadian tersebut, Tom mulai menyimpulkan bahwa lautan telah berpindah ke daratan karena kutub bumi telah bergeser. Dan itu artinya hal yang mengerikan terjadi karena kemungkinan besar saat ini kehidupan di daratan telah punah rata oleh air laut. Casey yang mendengarnya pun kaget karena itu berarti pacarnya juga telah mati. Lalu Julia mulai menghitung perbekalan. Lalu Ben menerbangkan balon ke udara berharap ada orang yang selamat menghampiri dirinya. Setelah itu Tom mencoba untuk mengirim sinyal radio dan dalam beberapa saat ternyata ada yang menjawab panggilannya. Dia adalah seorang pria di dalam kapal selam dan pria tersebut bernama Nuto. Nuto selamat dari bencana tersebut karena sebelumnya dia dengan rekannya bertugas di dasar laut. Lalu Nuto memberitahu Tom dan keluarga bahwa dia melihat tanda-tanda gerakan yang membuat kutub bumi bergeser ke posisi semula dalam waktu 7 hari ke depan. Itu berarti dalam waktu 7 hari lagi akan ada gelombang tsunami yang sangat besar datang ke arah mereka. Tentu saja kapal mereka tidak akan selamat kecuali kapal selam yang dimiliki Nuto. Namun kapal selam milik Nuto hanya cukup untuk 3 orang saja dan untungnya rekan Nuto telah tewas sehingga kapal selam cukup untuk 2 orang lagi. Lalu Tom memohon kepada Nuto untuk mengajak 2 orang anaknya. Nuto memberitahu titik koordinat lokasinya kepada Tom dan setelah menghitungnya dibutuhkan waktu 3 hari berjalan kaki untuk mencapai lokasi Nuto berada. Mereka pun akhirnya berkemas dan harus mencapai lokasi tersebut sebelum lautan kembali. Karena balon yang diterbangkan oleh Ben, datanglah seorang pria bersama anjingnya dan Tom yang melihatnya pun langsung menghampiri dan membawakannya minum. Tom juga kasihan karena kaki pria itu terluka. My wife's a doctor if you need any help. Sambil memberinya minum, Tom mengajak pria tersebut untuk ke kapal. Namun pria jahat itu memukul Tom dan membunuhnya dengan tombaknya. Setelah Tom tewas terkapar, pria jahat itu melihat Julia lalu mengejar dan melemparkan tombaknya. Beruntung hanya mengenai bahunya saja. Julia lalu menyembunyikan kedua anaknya, sementara dirinya bersembunyi di dalam toilet. Pria jahat itu masuk ke kapal mereka dan langsung memakan makanannya Julia, membuka pintu toilet di mana Julia bersembunyi. Tapi beruntung Julia sudah kabur dari sana. Julia yang sedang bersembunyi di bawah kapal, sialnya bertemu dengan anjing penjahat itu yang terus menggonggongginya. Lalu anjing tersebut menyerangnya dan karena itulah Julia terpaksa harus membunuh anjing itu. Julia masuk ke dalam kapal untuk menjemput kedua anaknya. Namun sayangnya dia tertangkap oleh penjahat itu. Casey dan Ben yang melihat sang ibu hampir terbunuh menolongnya dengan menembakkan tembakan flare dan berhasil membuat sang ibu lolos dari penjahat tersebut. Tetapi percikan apinya membuat kapal terbakar. Mereka segera mengambil barang yang diperlukan lalu keluar dari kapal. Tapi begitu keluar dari kapal, Ben tidak kuasa melihat tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku. Tiba-tiba penjahat itu keluar dari kapal yang sudah terbakar hebat, membuat Casey, Ben, dan Julia terpaksa harus meninggalkan jenazah sang ayah berlari menaiki bukit karang dengan rasa haus karena di sana yang ada hanyalah sisa-sisa air laut. Ben menangis menyalahkan dirinya dan menyesal karena penjahat itu datang melihat balon yang diterbangkan oleh dirinya. Sang ibu berusaha meyakinkan Ben kalau itu bukanlah salah Ben. Tidak berapa lama Julia melihat penjahat itu. Akhirnya mereka pun kembali berlari. Dan saat Ben menemukan ikan hiu untuk diambil dagingnya, mereka melihat penjahat itu semakin dekat, membuat mereka terpaksa harus meninggalkan ikan hiu tersebut. Setelah berlari cukup jauh, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah bangkai pesawat yang pernah tenggelam ke dasar laut. Dan mereka mempergunakan bangkai pesawat tersebut untuk beristirahat. Julia yang belum siap kehilangan Tom menceritakan kepada anak-anak mereka tentang bagaimana dulu pertama kali dia bertemu dengan Tom. Julia yang merupakan seorang dokter pada waktu itu diminta untuk menangani pasien dan pasien tersebut merupakan Tom. Setelah beberapa hari merawat Tom, mereka pun langsung jatuh cinta. Lalu mereka menikah, hidup bahagia dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Casey dan Ben. Saat mereka semua sedang tidur, Casey tiba-tiba ingin buang air kecil. Lalu Casey yang sedang buang air kecil di luar tidak mengetahui ada penjahat itu datang dari belakang bersiap untuk menyerang Casey. Beruntung sang ibu muncul dan langsung menikam penjahat itu hingga tidak bernyawa.
Dengan tewasnya penjahat itu, mereka kini tidak perlu khawatir akan ada bahaya lagi. Tapi di siang harinya mereka dikejutkan. Tubuh penjahat itu sudah hancur seperti ada binatang buas yang mencabik-cabik. Artinya akan ada bahaya lebih besar daripada penjahat itu. Di tengah perjalanan menuju lokasi kapal selam milik Nuto, Ben yang sangat kehausan berlari menuju kubangan air laut untuk minum. Beruntung Cassie dan sang ibu mencegahnya sebelum Ben terlalu banyak minum air laut. Beruntung di tengah kondisi Ben yang lemas, mereka menemukan banyak sekali kursi plastik yang akan mereka gunakan sebagai tempat untuk berteduh. Di dalam sana mereka beristirahat dan Julia menyuntikkan obat untuk Ben. Di malam harinya ketika mereka tertidur, Julia dikagetkan dengan suara aneh di luar dan akhirnya dia pun memeriksanya keluar. Di sana dia terkejut karena kawanan kepiting Alaska raksasa sedang menuju ke arah mereka dan mereka bertiga pun akhirnya lari dari tempat itu. Hingga sampai di sebuah kapal kargo di mana terdapat orang-orang di sana yang langsung bersembunyi di dalam kontainer melihat kedatangan mereka bertiga. Julia berteriak meminta tolong, namun orang-orang tersebut malah mengunci kontainernya. Mau tidak mau untuk menghindari serbuan kepiting Alaska, mereka memanjat kontainer. Namun sayangnya kaki Julia sempat tercabik-cabik oleh kepiting. Ternyata ada lubang di kontainer tersebut. Kepiting pun berhasil masuk ke dalam dan memangsa seluruh orang yang ada di dalam kontainer tadi. Sementara Julia yang kakinya terluka dan kehabisan banyak darah akhirnya pingsan. Keesokan harinya ketika Julia terbangun dari pingsannya, dia sudah tidak mendapati kedua anaknya lagi. Sedangkan angin sudah berhembus sangat kencang, yang artinya air laut akan datang karena kutub akan bergeser seperti semula. Beruntung tidak berapa lama akhirnya Julia menemukan Cassie dan Ben. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam kontainer untuk mengambil senjata dari orang-orang yang dimakan kepiting semalam. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Julia membakar lukanya agar tidak mengalami pendarahan. Di sana Julia menemukan telepon satelit, lalu dia mencoba menghubungi Nuto. Lalu Nuto mengatakan kepada Julia bahwa air laut akan datang dalam waktu 3 hari dan bukan 7 hari. Artinya hari ini laut akan datang. Sesuai dengan prediksi Nuto, gelombang tsunami besar yang membawa air laut kembali akan datang dalam waktu 3 jam dari sekarang. Lalu Nuto menembakkan flare agar Julia dan kedua anaknya mengetahui keberadaan Nuto. Setelah melihat tembakan flare itu yang jaraknya sangat jauh, ketiganya segera menuju lokasi tersebut. Kemudian mereka juga melewati batu-batu karang yang sangat tinggi. Saat melewati lorong batu-batu karang, tiba-tiba sebuah longsor bebatuan memisahkan mereka, membuat Julia tertinggal sendirian di belakang. Waktu hanya tinggal 1 jam, kapal selam hanya cukup untuk kedua anaknya. Akhirnya Julia berteriak menyuruh kedua anaknya untuk segera berlari ke kapal selam dan meninggalkan dirinya. Dan mereka berdua dengan berat hati meninggalkan sang ibu. Begitu sampai di kapal selam, ternyata Nuto sudah sekarat akibat serangan kepiting. Lalu Nuto menyuruh Cassie untuk menjemput ibunya untuk menggantikan Nuto yang sudah pasrah dan tidak bisa ikut bersama mereka. Tanpa berpikir panjang, Cassie segera berlari untuk menjemput ibunya. Sementara sang ibu yang sudah pasrah dikejutkan dengan ribuan kepiting yang akan menyerang dirinya. Saat Julia sudah kehabisan peluru dan siap untuk diserang oleh kepiting-kepiting itu, Cassie datang tepat waktu, mengulurkan tangannya dan menolong sang ibu. Dan mereka berdua pun berlari sekencang mungkin untuk menuju kapal selam. Mereka segera berlari menaiki kapal selam karena ribuan kepiting mulai menyerbu mereka. Kemudian ketiganya segera memasuki kapal. Dan tiba-tiba gelombang tsunami yang membawa air laut dari kutub datang. Gelombang itu menghantam kapal selam dengan keras, membuat mereka berada di antara hidup dan mati. Dan seketika Julia teringat dengan kenangan indahnya bersama Tom, suaminya. Mereka pun akhirnya pingsan, dan begitu bangun dari pingsannya, Julia melihat cahaya lalu keluar dari kapal selam. Dan ternyata saat ini mereka sudah terdampar di tepi pantai sebuah kota besar yang sudah porak-poranda, sisa-sisa perpindahan air laut ke daratan. Kini hanya tersisa mereka bertiga yang selamat dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian cerita di dalam video ini.